وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, takdir. Ini yang harus dipahami oleh semua orang. Usaha kuat apapun, segigih apapun, kalau emang takdirnya belum terjadi, ya nggak akan terjadi. Maka kita sama tahu, artinya beliau husnudon, kita semua tahu, kalau Allah sudah tetapkan takdir 50.000 tahun yang lalu, sebelum langit dan bumi diciptakan, sebagaimana disampaikan Nabi SAW, innallaha qadirul muqadir, Allah sudah tetapkan ya, takdir segala sesuatu qabla khalqis samawati wal ardh, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfin sanatin, dengan apa namanya, dengan usia yaitu sebanyak 50.000 tahun sebelum segala sesuatu, 50.000 tahun. Jadi sebelum diciptakannya langit bumi 50.000 tahun Allah sudah tuliskan. Nanti dalam hadis yang lain, yang pertama kali Allah ciptakan itu kolam, pena. Kemudian pena itu bertanya, Allah berfirman, uktub, tulis. Pena itu bertanya, ma aktub, tulis apa ya Rasul, ya Allah gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub kulla syai'in, tulis segala sesuatu. Min awali khalqin, dari mulai awal penciptaan sampai terakhirnya. Jadi udah ada tulisannya. Fajar duduk di pesantren Al Fauzan, ngaji, kuliah di sini, udah ada tulisannya. Sehingga apa? Rizki, anak, kesehatan, harta, bentuk fisik, dan seterusnya, termasuk hal-hal yang jadi proses sehari-hari, itu semua bagian dari takdir Allah yang sudah dibentuk. Maka ketika Allah menetapkan takdir, dasarnya adalah ilmu, hikmah, rahmat, dan kehendaknya. Artinya, Allah tahu atas apa semua yang kita keputusannya juga penuh dengan kasih. Sehingga apa? Ketika rizki adalah bagian dari takdir yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, maka sebagai penguat Allah nyatakan dalam ayat yang berkenaan dengan hal itu, Allahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Ya. Allah bebas, Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki, sehingga Allah bebas untuk membuat sebagian kita banyak harta daripada yang lain. Ya. Kemarin saya lihat sebuah video gitu kan, bosnya BCA gitu kan, Pak Salim, Cina, kafir gitu kan. Itu dia setahun sampai 3-4 kali ke Gunung Kawi untuk nyari wangsit. Bahkan sebelum membangun BCA itu dia ke sana nyari wangsit. Wah, nggak mau mulai bisnis, mau apa, nyari wangsit. Dan apa jawaban dari setan-setan yang ada di sana diikutin. Dan dia menjadi orang termasuk yang terkaya di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian ya cara dia itu benar? Dan tentu tidak. Kenapa? Pertama dia kafir, yang kedua cara dia musyrik. Ya, tapi kok dia kaya? Gitu. Berarti Allah sudah tetapkan dia kaya. Tapi kekayaannya tidak membuat dia menjadi orang yang benar gitu kan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan sanastadriju min haitsula ya'lamun, tak kasih istidrot dari tempat yang dia nggak sangka gitu. Wa umlilahum inna kaidi matin, agar dia makin tambah lupa jalan, pulang kemana? Ke kebenaran. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau dia nggak tobat ya sudah kafir, musyrik juga. Maka ya tentu itu hal yang kemudian membahayakan nasibnya di akhirat. Oleh karena itu maka ya sebagai seorang yang beriman tidak perlu kemudian melihat yang namanya hidayah itu sinkron dengan materi, nggak selalu. Makanya para ulama, para ustadz itu ngasih tahu ya sekiranya yang namanya hidayah itu, sekiranya yang namanya kebahagiaan itu, yang namanya kebenaran itu sinkron sama harta, maka orang yang paling bahagia, orang paling benar di atas hidayah ya Qarun gitu. Tapi kan enggak, Qarun malah ditenggelamkan di perut bumi. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami bahwa Allah itu Maha Kuasa, membuat siapa berada di tengah, siapa ada di bawah, dan siapa yang ada di atas. Maka hal tersebut tidak mengubah hakikat harta sejatinya adalah ujian. Jadi harta itu ujian, ya. Dimanapun level ekonomi seorang, maka itu diuji. Kita miskin ya itu ujiannya. Kita kaya ya ujian. Maka para ulama merumuskan yang namanya nikmat itu bukan orang yang dikasih sesuatu banyak, bukan itu toh. Tapi orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu dikatakan bersyukur ketika nikmatnya itu dikasihkan, maka dia gunakan untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nanti edit buat apa nih? Oh, buat main judi, buat zina, buat beli homer, ya berarti ini bukan orang bersyukur, orang kufur. Walaupun bentuknya duit gitu kan. Tapi orang yang bersyukur itu kalau dikasih duit kasih apa? Kasih orang tuanya, kasih istrinya, kasih anaknya, sodakohkan gitu kan, kasih ke masjid gitu kan.
dan seterusnya hal-hal yang baik-baik, maka ini hakikatnya orang yang syukur. Wallahu taala alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amal insan idza wa amal insan idza Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila kemudian dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, dia mengatakan itu. Nah, di sini dicoba dengan diberikan kesenangan ya. Yaitu fa akramahu wa na'amahu. Allah memuliakan aku dan memberikan nikmat aku. Fa yaqulu rabbi akraman. Oh, Allah itu sedang memuliakan aku. Dengan perkataan orang-orang kafir itu. Jadi kita itu menjadi benar kalau kemudian kita kaya, tapi kok kemudian kita hidup dalam Islam orang sugih-sugih ya berarti benar agama ini. Ada orang pindah agama itu gara-gara ngeliat orang ke gereja pakai jas, pakai sepatu yang kinclong, pakai mobil, oh ini gereja kok dong mobil, jas-jasan, wangi-wangi, di masjid, kelambi lusuh, sarungan muntel-muntel, kopi ae apa jenenge wis ruju gitu kan. Warnane wis ora ireng meneh gitu kan. Ambune kecing-kecing lah gitu. Akhirnya dia pindah gitu gara-gara itu. Ya. Maka di sini Allah udah singgung fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dikasih harta dia akan mengatakan loh gitu. Tuhan sedang memuliakan aku, memberikan nikmat yang banyak buat aku dan dia mengatakan Tuhanku itu memuliakan. Tapi apa wa amma idza mabtalahu rabbuhu apapun apabila kalau kemudian mereka dicoba dengan cara apa? Faqadara alaihi rizquhu. Dibatasi rizkinya, sithik ora oke gitu kan. Ya, butuh 1 miliar dikai cuman 100.000 gitu kan. Wa yaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan, ah, Tuhanku sedang menghinakanku. Kala, tidak, enggak, bukan kayak gitu gitu. Ya, enggak kayak gitu yang benar. Maka kaya miskin adalah bagian dari ya, ketetapan hidup Allah yang membaginya berdasarkan kebijaksanaan dan kasih sayangnya. Seandainya semua orang di dunia ini sama-sama kaya, tentu dunia tidak menjadi tidak terurus. Jadi ada hikmah kenapa si fulan kaya, si alam miskin. Kalau kaya semua kan nggak ada yang saling butuh. Kalau nggak ada saling butuh kan nggak ada apa transaksional tenaga kerja, hubungan bisnis. Karena semua merasa hebat, semua merasa punya itu. Dan tidak perlu kerja. Begitulah sebaliknya kalau semua miskin, tentu dunia juga penuh dengan masalah. Nggak ada yang membuka lapangan kerja, orang-orang mau kerja, tapi tidak ada yang mampu memberikan upah. Ini pernah terjadi loh di mana namanya? Di Venezuela. Venezuela itu kan negara yang hanya mengandalkan minyak bumi. Nah, begitu harga minyak bumi itu turun, jebret, nah maka biaya untuk menambang minyak bumi sama harga jualnya nggak sebanding, lebih larang biaya nih, sehingga kemudian cost-nya banyak. Padahal selama ini ketika minyak bumi ini mahal, maka Venezuela ini bagi-bagi duit ke rakyatnya, rakyatnya hidupnya santai. Jadi Venezuela nggak kepikir untuk nanam ini, nanam itu, semua impor. Begitu kemudian minyak buminya mahal, ya, ya apa murah, biaya untuk nambangnya mahal, itu kan, dia sudah rugi dari sisi produksi, nggak bisa jualan, gitu kan. Akhirnya yang terjadi kelaparan di mana-mana, sampai itu wanita-wanitanya sebagiannya yang dulu kerja jadi dokter, yang dulu kerja jadi notaris, yang dulu kerja jadi pengacara itu akhirnya menjual diri. Karena saking mereka kerja pun juga nggak ada yang berani atau bisa membayar gitu. Jadi akhirnya sampai nggak makan gitu kan, mana butuh makan, terus akhirnya mereka nyebrang gitu, Peru, nyebrang ke Kolombia, pada migrasi ke sana untuk nyari kerja. Ya. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami yang menentukan, kami yang membagi kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami angkat sebagian di atas sebagian yang lain darajat, beberapa derajat, lihat takhidha ba'duhum ba'don sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan mana kami telah meninggikan sebagian di atas yang lain, agar sebagian mereka mendapatkan manfaat sebagian yang lain, dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka. Jadi di sini Allah sudah menyebutkan bahwasanya kenapa kok sebagian kaya, sebagian miskin, nah, agar kemudian Allah ya kan, bisa memberikan manfaat dari seseorang kepindah ke seorang lain. Jadi si ini karena punya duit dia bisa nggak bikin kerjaan. Si ini karena nggak punya duit dia akan kerja dan seterusnya. Ada transaksional. Ini udah Allah naskan ya. Maka rezeki yang diterima seorang hanya ada 4 kemungkinan. Pertama,
banyak dan berkah. Nah, itu yang harusnya dituju oleh seorang muslim. Ceko, izin Mas Eko. Kemudian yang kedua, banyak tidak berkah. Nah, ini rezekinya orang kafir. Banyak nggak berkah. Itu rezekinya orang kafir. Nah, kemudian atau yang ketiga, sedikit berkah. Ini masih mending. Orang Islam. Wididit sidik tapi berkah barokai. Nah, mangane wis mangane iwak cetul, sik selilit. Kudune kan nek cilik-cilik gitu ora perlu selilit berarti. Goreng sing garing punya sak balung-balunge. Nah, sehingga apa? Yang keempat, wis sedikit gak berkah. Ini yang tadi tak contoh ke. Wis sithik ngamen ngemis ra salat. Wah, wis. Itu ning donya rekoso, ning akhirat rekoso. Nah, jadi seorang laki-laki jangan pernah berpikir untuk ke sana gitu. Berpikir yang besar gitu loh. Ada seorang penulis yang diutang 7 miliar itu. Dia kemudian ditawari kerjaan sama temennya. Iya nek kowe kerja iki, dia ngitung. Sik, aku nek kerja ning nggonamu gajine 1,5 juta, utangku 7 miliar. Berarti kan aku kudu nglumpukke selama sekian ratus tahun, seratusan tahun itu, lagi iso nyaur utang. Ketoke umurku ora nganti semono deh. Akhirnya dia mencari bisnis apa yang kemudian bisa membayar utang gitu. Akhirnya dia ketemu nulis buku gitu. Nulis buku kemudian singkat cerita dari dalam 2 tahun apa 3 tahun utangnya lunas. Karena cukup buat bayar itu. Tapi coba kalau kerja gajinya cuma nggak seberapa, ya nggak bisa. Maka yang harus dipikirkan adalah apa yang kita cari, kebutuhan apa yang kita perlukan nih. Oh kebutuhannya adalah untuk bayar utang. Utangnya berapa sih? Utangnya cuma 500 ribu. Ah, gue buat gunakan buat bisa. Tapi kalau kemudian utangnya 500 juta, 500 miliar, terus ketemunya kerja gitu kan. Maksudnya kerja tuh jadi misal OB, gitu, yang kemudian gajinya setiap bulan tertentu, terbatas. Ini kerja sebagai profesional, itu kan, dua sertifikat analisis resiko keuangan lah, apalah gitu. Nah, itu mungkin hasilnya banyak ya. Tapi kalau kemudian kerja tapi pilihan-pilihannya tadi itu ngemis, ngamen, sedino ra cetha antara 20.000 ke 50.000 sosok ya untuk 300.000 gitu kan, tapi ya ora mendino gitu kan. Makanya nggak bisa dijaga gitu. Karena nggak bisa dijaga ya harusnya kemudian dirubah pola pikirnya gitu. Makanya jangan sampai kemudian wis rezekine sithik ora berkah. Sebagai hamba yang beriman tentu akan menjadikan berkah sebagai prioritas. Mau sedikit mau banyak, prioritas kita adalah berkah. Kita udah pernah bahas soal berkah. Nah, setelah itu barulah tentang jumlah. Jadi sebenarnya berkah sih, halal sih, apik sih, bukan haram sih. Oh, tapi kok hasilnya sih, ya ganti. Perbaiki formatnya sampai ketemu yang terbaik. Sedikit dan berkah atau banyak dan berkah. Itu lebih baik ya. Daripada banyak nggak berkah, apalagi udah sedikit. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan dan rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.